Selamat siang. Hari ini kita mulai perkuliahan Matematika 4. Untuk itu saya akan memberikan informasi dalam kuliah perdana hari ini tentang apa-apa yang akan kita pelajari selama satu semester dengan mata kuliah Matematika 4. Kode mata kuliahnya adalah 14341064 semester genap 2022-2023. Jumlah SKS 3 SKS. Dosen pengampu untuk semester ini adalah tim teaching. Yang pertama adalah saya, Widya Nursianto, dengan materi sampai UTS dengan perkuliahan secara daring. Yang kedua adalah Pak Rudi Hermawan, materi UAS dengan penyampaian luring. Baik, itu sekedar informasi tentang Matematika 4. Selanjutnya, selama satu semester ini kita mempunyai rencana pembelajaran semester atau RPS yang uraiannya seperti ini, Anda bisa baca sendiri ya. Jadi untuk mata kuliah ini ada capaian pembelajaran mata kuliah ada 7 ya. Jadi nanti semua yang disampaikan selama satu semester itu dinilai adalah mengacu pada 7 capaian mata kuliah ya. Yang pertama adalah apa yang dinamakan integral ya, integral rangkap 2 dan sebagainya sampai ke 7 nanti ya. Jadi integral rangkap 2 ada di rangkap 3 dan transformasi Laplace ini adalah materi untuk diujikan dalam UTS, sedangkan persamaan diferensial itu diujikan dalam UAS ya, ujian akhir semester. Buku acuan yang kita pakai adalah kalkulus lanjut karangan Bikarya Ghazali atau Hilbert dan kawan-kawan kalkulus jilid 2 atau Erwin Ersik Advanced Engineering Mathematics ya, atau tambah lagi kalau mau pendukungnya adalah Richard Bronson Differential Equation Sum Series ya. Nah, rincian pertemuan setiap pertemuan dalam pekan-pekan 1 sampai 7 adalah pekan materi UTS, sedangkan pekan 8 sampai 14 adalah materi UAS ya. Nah, untuk perdana ini Anda akan kita berikan informasi atau untuk memahami tentang RPS, dan akan saya berikan bagaimana motivasi belajar matematika ya, supaya Anda sukses. Nah, pada hari ini kita pekan pertama tidak ada bobot penilaian karena hanya memberikan informasi dan motivasi ya, yaitu tentang mereview ulang apa itu integral dan diferensial ya. Untuk pekan kedua itu kita akan bahas tentang integral lipat 2 dengan bobot penilaian adalah 5%, yaitu 5% itu dari soal UTS-nya dan tugas pertama sebelum
UTS ya. Sedangkan pekan ketiga adalah integral garis ya, di sana akan dibahas tentang garis lurus dan garis lengkung tertutup. Nah, ini penilaiannya akan mendapatkan nilai 10% ya. Untuk pekan keempat membahas tentang integral garis dengan dalil green ya. Ini juga penilaiannya 10%, diambil dari tugas dan UTS-nya ya. Jadi sudah pekan 4 kita bahas. Di sana Anda bisa lihat untuk sub CPMK 1 itu tentang lipat 2, untuk CPMK 2 adalah integral garis ya. Nah, selanjutnya untuk pekan kelima yaitu CPMK 3 membahas tentang integral permukaan, yaitu kita akan bahas kurva versus permukaan ya. Ini nilainya 5%. Untuk pertemuan ke-6 itu membahas CPMK 4 yaitu tentang integral lipat 3, yaitu koordinat ada kartesian, silinder, dan bola. Tapi yang kita akan bahas adalah kartesian saja ya. Silinder, bola nanti Anda pelajari sendiri. Nah, untuk yang pekan 7 artinya pekan terakhir materi UTS-nya itu membahas tentang transformasi Laplace ya. Nah, pengertian transformasi, apa itu transformasi Laplace, rumus dan sifat transformasinya seperti apa. Ini juga penilaiannya 10% ya. Bisa jadi semua kalau kita jumlahkan adalah 50% untuk UTS, dan nanti yang 50 adalah materi UAS ya. Jadi untuk pekan 9 sampai 14 ya, 9 sampai 14 itu akan diampu oleh Pak Rudi Hermawan ya. Saya hanya sampai transformasi Laplace saja. Jadi untuk persamaan diferensial itu nanti akan disampaikan oleh Pak Rudi Hermawan ya. Oke, jadi seperti ini uraiannya, nanti Anda pelajari sendiri untuk yang diferensial ya, dan nanti akan Anda diskusikan dengan Pak Rudi Hermawan. Oke, jadi apa-apa yang sudah saya buat ini rinciannya seperti ini ya, Anda bisa baca sendiri ya. Baik, selanjutnya untuk pendahuluan ya, saya akan membuat Anda mengingat kembali apa itu integral dan diferensial ya. Jadi dalam pendahuluan saya akan jelaskan sedikit atau mengulang sedikit yang Anda sudah pelajari di sekolah menengah ya. Jadi atau juga untuk di kalkulus Anda sudah pernah dapat ya. Jadi ini hanya mengulas saja untuk Anda mengingat kembali. Yang pertama, apa itu integral ya. Jadi integral merupakan konsep penjumlahan secara berkesinambungan. Dalam matematik dikenal integral, yaitu karena dia berupa sebagai fungsi, yaitu kita akan menghitung luasan area atau luasan di bawah kurva ya. Nah, integral sendiri merupakan kebalikan atau inverse dari diferensial ya. Lambang integral sendiri adalah seperti huruf S yang besar ya. Oke, kata integral digunakan untuk merujuk pada anti turunan atau ya, karena tadi kebalikan dari diferensial yang artinya turunan, itu jadi merupakan anti turunan sebuah fungsi f
yang turunannya adalah fungsi f kecil, f besar ya. Sebuah fungsi f diturunkan menjadi fungsi f kecil ya, dengan simbol matematiknya adalah integral fungsi f kecil x dx, maka hasilnya sama dengan fungsi x dengan notasi f besar ditambah suatu konstanta ya. Jadi ini hanya membuat review Anda supaya Anda bisa memahami nanti dalam pembahasan integral lipat 2 dan lipat 3. Oke. Jadi contoh dari persamaan umum integral ini, kalau dia merupakan suatu fungsi x pangkat n ya, diintegralkan terhadap dx, maka hasilnya adalah f notasi f besar ini adalah seper n pangkat dari x ditambah 1, nah, dikalikan dengan x n ditambah 1 ya. Jadi pangkat dari persamaan atau fungsi x ini merupakan sepernya pangkat ditambah 1 dikalikan dengan x n ditambah 1 ya, pangkat n ditambah 1 ditambah suatu konstanta. Jadi ini contoh apa itu integral secara matematik. Contohnya adalah fungsi x ini diketahui adalah x pangkat n, diintegralkan terhadap dx, maka diperoleh hasil adalah ini ya, seper n ditambah 1, artinya n ini adalah pangkat dari fungsinya, dikalikan dengan x pangkat n ditambah 1 ditambah suatu konstanta. Jadi ini prinsip integral Anda sudah bisa ingat kembali ya dengan perkuliahan perdana ini ya. Selanjutnya, bila diberikan suatu fungsi dengan variabel real x, yaitu dengan interval misalnya x itu dari A sampai B ya, karena dia itu fungsi x kan fungsi, kalau Anda koordinat kartesian kan Anda tahu kalau yang garis mendatar adalah fungsi x, yang vertikal adalah fungsi y ya. Jadi untuk sebuah garis maka kita biasa menyatakan adalah fungsi x ya. Jadi kalau intervalnya A sampai dengan B, jadi x1 adalah A dan x2 adalah B, yaitu merupakan integral tertentu ya. Jadi simbolnya adalah integral dengan dimulai suatu titik A, x-nya A dan sampai x-nya B ya. Maka hasilnya adalah Anda mendapatkan fungsi anti turunan itu adalah f, kita masukkan nilai b-nya ya, dikurangi fungsi nilai a ya. Jadi definisi integral itu adalah suatu area yang dibatasi oleh sebuah kurva ya, kurva fungsi f ya, di mana sumbu x dan sumbu y itu kalau x-nya berada di sebelah kiri atau sebelah fungsi di bawah fungsi itu adalah di bawah, itu membuat nilainya positif, sedangkan yang di atas bernilai negatif, seperti kita lihat di gambar ini. Jadi sebuah fungsi x ya, fungsi x yang tentu saja dia, kalau dia sebagai fungsi bukan garis, maka luas area akan dijumlahkan ya, akan dijumlahkan. Jadi ini kebetulan kita bisa lihat bahwa ini ada fungsi x yang melewati sumbu y ya, jadi ini bukan garis ya, ini kurva ya. Maka untuk
bidang yang di atas sumbu X itu diberi nilai positif ya. Jadi yang biru adalah positif, sedangkan yang di bawah sumbu X itu negatif. Jadi penjumlahannya semua kurva atau area atau luasan dari di bawah kurva ini yang dijumlahkan sesuai dengan hasil kurvanya sendiri ya. Jadi kalau garis nanti juga kalau yang sebelah kiri negatif, yang sebelah kanan positif ya. Jadi ini kurvanya kebetulan juga menyangkut sumbu Y ya. Jadi artinya kalau mengarah ke sumbu Y atas itu positif, mengarah sumbu Y ke bawah adalah negatif. Ini penjelasan secara sederhana bagaimana kita memahami tentang integral ya. Ya, selanjutnya untuk integral lipat, artinya di sana kalau tadi integral garis adalah fungsi X saja, maka kalau integral lipat tentu saja fungsi variabelnya bertambah ya, tidak hanya X saja tapi juga X, Y, itu artinya dia rangkap 2 kalau dimensinya 2 ya. Kalau fungsi X, Y, Z masuk maka dia rangkap 3 ya. Jadi integral suatu fungsi 2 variabel terhadap luasan dinamakan integral lipat 2. Jadi di ruang 2 gitu, seperti itu. Jadi untuk yang variabel 3 disebut integral lipat 3. Nah, ini contoh bagaimana memahami ada fungsi 2 variabel ya. Ada 2 fungsi, ini adalah lipat 2 karena fungsi kurvanya ada 2 ya, yang biru dengan yang merah ya. Jadi luasan integral antara 2 kurva ini dinamakan double integral. Seperti ini juga termasuk double integral, tapi berada di atas bidang yang di bawahnya adalah suatu persegi panjang ya. Jadi ada, nanti kita akan bahas ya tentang integral dengan luasan daerah persegi di bawahnya ya. Oke. Selanjutnya apa yang dinamakan diferensial ya. Ya tentu saja sudah kita awali integral adalah anti turunan atau anti diferensial, sedangkan diferensial adalah merupakan suatu fungsi, kalau ada suatu fungsi terhadap perubahan variabel bebas dikenal sebagai diferensial ya, atau perubahan terhadap sesuatu. Jadi mungkin fungsi X terhadap dx atau fungsi T terhadap T ya, atau X terhadap dt. Jadi penulisan diferensial dengan fungsi Y sama dengan fungsi X ini, Y adalah sama dengan fungsi X ini, maka kita bisa menulis diferensial itu adalah dy sama dengan fungsi aksen X ya, dx. Jadi yang dinamakan diferensial adalah fungsi aksen X ya, yaitu turunan fungsi terhadap X. Jadi dx merupakan pertambahan yang sangat kecil dari fungsi X. Jadi dia itu suatu luasan dipecah-pecah menjadi kecil-kecil gitu. Jadi maksudnya diferensial itu membuat luasan yang sudah besar itu kita akan mengambil sampel sekecil-kecil gitu ya. Dx itu adalah bagian dari luasan yang ada ya. Jadi tentang diferensial itu adalah kita akan mengamati sebagian dari sebuah luasan, sedangkan integral itu bagaimana menjumlahkan area-area kecil. Jadi seperti itu ya. Jadi pemahaman tentang diferensial dan integral. Jadi notasinya
dy itu sama dengan dy per dx dikalikan dx. Jadi d fungsi x itu sama dengan fungsi aksen x terhadap dx ya. Jadi kita ingin membuat suatu fungsi yang ada dipecah-pecah menjadi kecil-kecil ya. Nah, secara umum yang persamaan besar ini itu bisa kita buat y aksen ya. Aksen itu adalah suatu tanda bahwa dia adalah turunan ya. Artinya fungsi y itu diturunkan terhadap x ya. Jadi fungsi y yang mengandung x atau fungsi y itu y adalah fungsi x, maka di sini hasil untuk diferensialnya sendiri terhadap fungsi, maka suatu konstanta pangkatnya itu diturunkan menjadi perkalian dengan suatu konstanta, sedangkan x-nya itu pangkatnya dikurangi 1 ya. Ini pemahaman tentang bagaimana mendapatkan hasil suatu fungsi yang kita pecah-pecah menjadi kecil-kecil ya. Ya, jadi ini adalah fungsi, merupakan fungsi garis, misalnya y sama dengan suatu kemiringan ya, dikalikan dengan s terhadap ditambah dengan suatu konstantanya. Ini yaitu fungsi sederhana tentang fungsi linear garis lurus. Ini adalah suatu persamaan garis ya. Jadi namanya kemiringan ini adalah perubahan fungsi y-nya sendiri terhadap perubahan x-nya, yaitu ini yang dinamakan suatu kemiringan, yaitu perubahan fungsi y terhadap fungsi x. Ini juga dinamakan adalah suatu diferensial atau kemiringan ya. Ya, kalau kita lakukan pembuktian bahwa benarkah suatu fungsi y kalau ditambah dengan perubahannya kecil dy itu hasilnya menghasilkan seperti ini, sehingga kita yakin bahwa perubahan dy itu adalah perkalian m dengan dx-nya sendiri ya. Oke, jadi ini sudah terbukti ya. Jadi penerapannya jika posisi sebuah benda dalam sebuah garis itu adalah seperti ini ya. Jadi garis itu fungsi x ini berubah terhadap t dengan persamaan minus 16t kuadrat ditambah 16t ditambah 32. Jadi maka kalau ini adalah misalnya ini adalah kita menempuh suatu jarak, kalau dalam istilah fisika ya. Jadi ini adalah jarak yang tergantung dari waktunya, persamaannya seperti ini, maka kecepatan benda adalah turunan posisi benda terhadap waktu. Jadi ini adalah persamaan posisi atau jarak atau kedudukan ya. Nah, kalau kita mencari kecepatan benda tersebut, itu kita turunkan saja. Jadi namanya kecepatan itu adalah turunan dari x ini ya, maka kita tuliskan adalah x aksen t ya. Itu dengan menurunkan pangkat ini dikalikan dengan suatu konstanta yang ada ya, itu menjadi 32 karena dia tanda minus, tetap minus ya. Nah, sedangkan ini satunya diturunkan, terus pangkatnya menjadi pangkat 0. T pangkat 0 adalah 1, jadi hanya 16 ya. Sedangkan 32 tanpa ada T, kalau diturunkan terhadap T karena tidak punya T, maka dia 0. Jadi kecepatan benda dengan
posisinya adalah minus 16T kuadrat ditambah 16T ditambah 32, hasilnya adalah nilainya 32 kali T ditambah 16. Jadi ini pemahaman contoh soal tentang diferensial atau turunan fungsi ya. Jadi turunan fungsi itu merupakan n-nya dikalikan dengan konstanta yang ada, tapi n ini dikurangi 1 ya. Oke. Jadi ini contoh tentang diferensial ya. Jadi nanti kita bisa dilihat bagaimana kita mendapatkan informasi apa itu turunan ya. Tadi sudah sesuai dari kemiringan ini merupakan suatu perubahan arah Y terhadap fungsi X-nya, itu bisa saja turunan itu sebuah garis singgung ya. Ya, bisa juga ya seperti ini, yaitu tangensialnya. Oke. Nah, untuk persamaan diferensial sendiri, yaitu karena dia bisa dinyatakan dalam persamaan diferensialnya itu adalah merupakan hubungan antara sekelompok fungsi dengan turun-turunannya. Ya, contoh kita lihat adalah hukum kedua Newton yang kita tahu adalah F sama dengan M kali A, sedangkan A itu kita tahu percepatan itu merupakan turunan kedua dari posisi ya. Ya, jadi seperti ini, gaya itu sama dengan massa kali percepatan ya, di mana percepatan sendiri adalah turunan kedua dari posisi atau jarak terhadap waktunya ya, atau turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu ya. Jadi itu namanya persamaan diferensial ya. Baik, itu tadi sekilas pendahuluan tentang apa itu integral dan apa itu diferensial sebagai refreshing Anda untuk tidak kaget untuk belajar tentang matematika 4. Selanjutnya kita akan saya berikan kiat ya, bagaimana sih bisa sukses belajar matematika 4 ya, kepada Anda semua, supaya Anda tidak kesulitan bagaimana menyelesaikan pendidikan di jurusan teknik mesin T Pancasila ini ya. Baik, Anda sudah paham nggak apa itu fungsi belajar ya? Sebetulnya definisi atau filosofi belajar itu Anda tentu saja ingin tahu ya, bagaimana sesuatu bisa terjadi ya. Nah, tapi kalau dalam konsep belajar dalam pendidikan, tentu saja institusi yang menyediakan sarana untuk Anda belajar itu sebetulnya membuat Anda memahami apa kebutuhan Anda agar nanti bisa survive di kemudian hari dalam kehidupan Anda ya. Jadi sesungguhnya di dalam proses belajar itu tidak perlu ada definisi Anda adalah orang bodoh dan Anda orang pintar ya. Jadi sebetulnya bagaimana setiap orang itu kemampuannya tidak sama ya, artinya punya hobi atau talenta atau punya bakat yang beda-beda ya. Jadi Anda yang semua belajar teknik mesin tentu saja
tidak semua Anda kuasai dalam bidang mesin apa, ya. Tentu yang lain misalnya dia tertarik pada mesin industri, yang lain mesin otomotif, ya. Jadi banyak sekali. Jadi namanya belajar itu adalah proses menumbuhkan atau menumbuh kembangkan pengetahuan sehingga Anda bisa terampil melalui pengalaman, melalui pengamatan, mencoba melakukan praktek latihan, ya, mengingat, diajar oleh individu atau membaca serta merenungkan dan lain sebagainya. Jadi belajar itu ya tidak pasif, ya Anda harus juga aktif gitu. Sayangnya di dalam proses pendidikan di pendidikan tinggi ini sarana untuk Anda bisa aktif tidak lengkap disediakan gitu ya. Jadi sebaiknya kalau Anda mempunyai keinginan tertentu, ya mencoba Anda bagaimana mencari solusinya, ya. Nah, dalam belajar itu karena tentu saja ada beberapa dari Anda semua itu tidak bisa langsung memahami tanpa ada tambahan informasi, ya. Maka belajar itu bisa dilakukan sendiri kalau mampu, ya. Tapi Anda juga bisa lakukan secara berkelompok, ya. Jadi kita seyogyanya mengukur kemampuan kita sendiri, apakah kita bisa melakukan secara kelompok, harus secara kelompok atau cukup mandiri atau individu, ya. Baik, itu definisi belajar yang harus Anda koreksi sendiri atau introspeksi diri, ya. Apakah sudah paham bahwa seharusnya belajar itu Anda mempunyai keinginan seperti apa, ya. Nah, sekarang kalau sudah tahu definisi tentang belajar, ya sekarang pertanyaannya, untuk apa sih Anda belajar? Ya, tentu saja kan tadi sudah di awal saya bilang bahwa Anda kemudian hari akan hidup lepas dari orang tua misalnya, yaitu bisa survival atau bertahan hidup, ya. Karena mungkin orang tua sudah pensiun misalnya, Anda harus survive kehidupan, maka Anda mempunyai bekal untuk bisa mendapatkan penghasilan sendiri, ya. Selain itu dengan belajar Anda meningkatkan kualitas diri, ya. Jadi kualitas diri itu bisa Anda turunkan kepada anak-anak Anda nantinya, ya. Jadi sudah dua ini manfaatnya belajar. Selanjutnya tentu saja membuat hidup lebih punya arti atau makna. Artinya Anda bisa memberikan sesuatu informasi atau apa yang bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar Anda dari hasil belajar Anda, ya. Dan masih banyak lagi, silahkan Anda beri semangat diri, ya, untuk apa sih saya belajar. Jadi ini adalah membuat Anda motivasi sehingga Anda belajarnya dengan sungguh-sungguh, ya. Ya, selanjutnya introspeksi, ya. Artinya kenali gaya belajar
Anda masing-masing. Ya, yang pertama, apakah bisa secara mandiri, yang tadi sudah saya singgung sedikit. Kalau bisa mandiri ya mandiri, kalau atau individu ya, atau kalau nggak bisa dengan secara kelompok ya. Yaitu kalau mandiri itu Anda bisa membaca melalui informasi buku-buku literatur atau melalui video-video atau informasi yang ada di dalam Google ya, multimedia ya. Yaitu kalau Anda bisa mandiri mengerjakan soal dari tugas atau dari buku yang diberikan, itu lebih membuat Anda yakin bahwa Anda sudah membuat diri Anda paham dalam apa yang Anda pelajari gitu ya. Nah, kalau secara kelompok ya, ini kalau mandiri Anda bisa lakukan seperti ini, dan masih ada acuan yang lain ya, tapi yang ini saja Anda bisa lakukan, itu berarti Anda bisa belajar mandiri. Nah, secara kelompok yaitu baik juga Anda lakukan meskipun Anda sudah bisa mandiri, karena di sana akan terlatih gaya Anda dalam berdiskusi. Apakah Anda orang yang bisa memimpin atau orang yang hanya mendengar saja ya. Jadi kalau di dalam diskusi kelompok Anda itu ya bisa semuanya berkontribusi, itu lebih bagus. Tapi seyogyanya tidak egois, artinya saya yang paling benar, enggak. Artinya untuk secara kelompok ini ada kesepakatan bahwa tidak harus memaksakan diri bahwa saya lah yang paling benar ya. Jadi sebisa mungkin dalam berlatih diskusi ini bagaimana kesepakatan bersama, seperti dalam rapat itu mendapatkan suatu masalah, disepakati bahwa inilah yang paling betul gitu. Jadi agar semuanya benar-benar setuju bahwa itu jawaban yang paling betul gitu ya, dalam artinya kita melakukan secara kelompok itu melatih bagaimana tidak egois tapi membuat kesepakatan agar apa yang diputuskan itu adalah yang terbaik ya. Oke. Nah, sekarang Anda diperhadapkan dalam belajar matematika di perguruan tinggi. Itu bedanya apa sih dengan yang ada di sekolah menengah atas atau sekolah menengah umum ya? Sebetulnya materinya sama ya. Materi yang disajikan ya pasti Anda tidak lepas di SMA itu tentang integral dan diferensial ya, sama. Tapi di perguruan tinggi itu lebih mendalam ya. Jadi apa yang disajikan pembelajaran di perguruan tinggi tentang matematik itu harus dibahas secara utuh dan terstruktur gitu. Jadi Anda akan mendapatkan informasi yang detail, dan kalau Anda serius ya jangan menganggap bahwa penyaji atau dosen yang menyajikan matematika itu dianggap serba bisa ya. Itu salah besar. Jadi Anda juga ikut berkontribusi. Kalau emang disajikannya salah ya harus Anda tegur gitu, atau bukan tegur ya, istilahnya menurut pemahaman Anda seperti ini. Nah, jadilah diskusi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di SMA biasanya ya
lebih menghafal rumus, ya artinya Anda dikasih rumus misalnya tadi integral x pangkat n dx itu adalah x seper x ditambah n dikalikan x pangkat n ditambah 1, ya itu Anda cukup menghafal sehingga Anda bisa ini. Nah, ini yang disebut lower order thinking, artinya tidak perlu terlalu dalam memikirkannya, ya. Nah, sedangkan di perguruan tinggi dituntut menguasai konsep, paham tentang dalil atau teoremanya dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan, ya. Jadi Anda lebih tidak hanya menghafal rumus, tapi harus menguasai konsepnya, memahaminya, menerapkannya untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan. Nah, ini yang dinamakan higher order thinking, ya. Jadi untuk belajar matematika itu bukan sekedar berhitung, ya, tapi bagaimana mengembangkan daya matematika Anda untuk melakukan penalaran atau artinya pemikiran Anda gunakan untuk logis atau tidak, ya. Ya, dalam berpikir penalar ini untuk memecahkan masalah, tentu saja inginnya yang paling benar, ya. Jadi bisa juga masalah itu Anda buat kaitan dengan masalah yang lain, misalnya dengan secara matematik Anda bisa lakukan, ya. Tentu saja Anda juga membuat komunikasi dengan teman-teman Anda kalau terdapat suatu permasalahan yang Anda belum bisa kuasai. Tentu saja solusinya harus lakukan komunikasi dengan teman sejawatnya atau dengan yang lebih kompeten, gitu, ya. Jadi tentu saja tidak hanya sekedar berhitung dalam belajar matematika, ya. Ini penting sekali buat bekal Anda di kemudian hari, ya. Nah, untuk belajar, apakah tidak diperbolehkan, ya, membuat suatu kesalahan? Ya, semua orang untuk belajar itu tentu saja pasti pernah melakukan kesalahan, tapi ya tentu saja matematik untuk belajarnya itu perlu pensil dan kertas, ya. Tapi tidak hanya pensil dan kertas, tapi menurut saya juga tempat sampah, karena coret-coretannya terlalu banyak sehingga perlu dibuang ke tempat sampah, ya. Jadi artinya kan tempat sampah ini adalah tempat di mana kesalahan terjadi, ya. Jadi artinya orang belajar itu tidak perlu harus satu kali kerjaan langsung selesai, gitu, ya. Jadi artinya ya kesalahan itu tidak perlu ditakutkan, ya. Jadi belajar, ya, setiap orang tentu pernah membuat salah, jadi tidak perlu khawatir atau takut tadi, ya. Jadi seringkali kita justru mengerti, ya, melalui kesalahan yang ada kita bisa tahu untuk tidak mengulangi lagi yang kita lakukan terdahulu, ya, supaya tidak terjerumus pada berulang-ulang kesalahan seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, membuat kesalahan tentu saja diperbolehkan, ya. Asal jangan pas diuji
terjadi kesalahan, artinya membuat nilai Anda tidak akurat ya, tidak maksimal gitu ya, tidak maksimal. Oke, jadi matematika keempat tadi sudah saya sekilas berikan di dalam RPS tadi, yaitu mempelajari integral ya, integral lipat 2, double integral, integral garis, luas permukaan, integral lipat, dan triple integral. Selanjutnya persamaan diferensial ya. Jadi bagaimana sih kiatnya agar Anda sukses belajar khususnya dalam matematika 4? Jadi yang pertama adalah sebelum kuliah atau semalam sebelumnya, bacalah materi yang akan dibahas di kelas ya. Artinya Anda di dalam kelas itu tidak bermodal nol saja ya, sudah memahami apa yang akan dibahas ya. Nah, yang kedua, setelah kuliah biasakan membuat ringkasan apa yang telah Anda mengerti dan apa yang belum mengerti ya, dan apa yang perlu Anda pelajari lebih lanjut ya. Yang ketiga, bagaimana mencoba melakukan latihan soal-soal atau kerjakan soal-soal yang ada di buku teks, sekalipun bukan dari PR dosen ya. Ya, untuk yang keempat, bila Anda tidak memahami sesuatu, cobalah rumuskan pertanyaan yang spesifik atau tidak bertele-tele ya, sehingga nanti kalau itu dilontarkan ke dalam forum atau ke sesuatu, anggaplah itu bantuan, itu yang mendengarkan pertanyaan Anda itu tidak bingung ya. Jadi carilah bantuan, dan kapan terakhir mendatangi dosen, nah itu bisa Anda lakukan ya. Ya, kelima itu, bila Anda merasa telah menguasai sesuatu konsep, uji penguasaan Anda dengan menjelaskan konsep itu kepada teman Anda gitu. Apakah memang teman Anda juga setuju dengan konsep yang sudah Anda kuasai itu, ataukah ada ya sanggahan atau tambahan gitu ya, sehingga itu melengkapi Anda dalam menguasai pemahaman Anda ya. Ya, sekali lagi yang terakhir ini yang penting ya. Daily study is a big part of your exam. Jadi kalau Anda setiap hari belajar, itu adalah bagian besar yang Anda alami dalam ujian ya. Persiapan ujian, preparation, your exam preparation ya. Tapi but remember, you learn not only to pass the exam. Jadi kalau demikian, perlu diingat oleh Anda bahwa kalau belajar matematik itu adalah bukan hanya untuk lulus ujian ya. Jadi istilahnya saya melakukan informasi bahwa korelasi kalau Anda belajar tentu akan lulus ujian ya, tapi kalau Anda tidak betul-betul paham dengan apa yang Anda pelajari, ya percuma saja hanya lulus ujian tapi setelah itu udah lupa, nggak ingat ya. Jadi artinya sebaiknya ya peganglah ini, you learn math not only to pass the exam. Jadi itu akan terbawa seumur hidup Anda ya. Jadi tip supaya Anda belajar sukses di perguruan tinggi bukan hanya matematik ya. Nah, pertama, bukan sekedar mencatat di kelas, tapi mengikuti penjelasan ya.
Yang kedua, bukan sekedar membaca atau pasif, tapi mengerjakan aktif atau melakukan counterpart atau diskusi dengan penyampai atau dosennya agar benar-benar memahami ya. Bukan sekedar menghafal tapi mengerti ya. Bukan sekedar mendapat jawaban tapi memahami prosesnya bagaimana itu yang diajarkan itu benar tidak gitu ya. Bukan sekedar menjelang ujian tapi biasakan belajar secara teratur ya. Ya, jangan menyia-nyiakan waktu lah istilahnya, bahwa waktu itu tidak bisa berjalan mundur ya, karena sia-sia yang Anda buang waktunya itu merupakan kebodohan yang ya akan Anda dapatkan di kemudian hari hasilnya ya. Dan bukan sekedar mengandalkan catatan kuliah tapi juga harus Anda tambah dengan buku-buku lain yang relevan ya. Ini beberapa tip untuk belajar di perguruan tinggi Anda bisa sukses ya, tapi masih banyak lagi Anda bisa tambahkan tip-tip yang menurut Anda harus Anda lakukan ya. Nah, selamat belajar dan semoga sukses. Terima kasih.